memisahkan ini kan perlu pemahaman. Pemahaman terutama pemahaman apa yang perlu dibahas. Bagaimana isi bahasannya. Sistematikanya seperti apa. Sampai nanti diperkirakan produk akhirnya itu untuk apa. Nah, gitu ya. Jadi pertama kita akan menurunkan dulu dari tema yang Bapak Ibu sebut sebagai topik itu sebetulnya baru tema, ya tema. Tema itu gede sebetulnya, besar ya. Tema itu besar, mungkin nanti bisa jadi judul disertasi, bisa jadi judul makalah, bisa jadi judul buku, bisa jadi judul apapun ya. Mungkin judul lagu juga bisa ya. Bergantung orang yang menulisnya. Tapi karena Bapak dan Ibu S3 bimbingan dan konseling prodiknya, nah, judul mata kuliahnya juga kajian filsafiah dan ilmiah, nah, gitu ya. Filsafiah dan ilmiah, tentu saja pertama yang harus menonjol sekali, yang harus menjadi pegangan dan ada di diri masing-masing. Pertama, filsafat apa sih? Nah, jawab dulu oleh diri masing-masing. Filsafat apa sih yang melandasi itu? Nah, yang melandasi topik itu. Jangan membahas berbagai filsafat, jangan. Ya, karena bukan saatnya untuk membahas berbagai filsafat. Tapi ada filsafat tertentu yang punya kepedulian untuk meninjau sesuatu. Nah, gitu ya. Ada filsafat yang meninjau khusus tentang kematian, hakikat kematian itu apa, mengapa manusia mesti mati, jalan-jalan kematian, masyarakat yang mati dan masyarakat yang hidup, sampai ada yang begitu. Gitu ya. Nah, ya berarti Anda harus menjadikan filsafat itu sebagai kacamata. Bukan membahas tentang filsafat, tapi filsafat gunakan sebagai kacamata, sehingga mata Anda itu melihat topik itu dari sana, dari sudut pandang itu. Bukan dari sudut pandang Ine Mariani, Yuki, Nur Mahardika, Ivan, Muhammad Reja, Padil, Putri Angelina, ada 2 nih. Ya, Putri Angelina 1 dan 2, Yulijar, Tuti Alawiyah, atau Muhammad Reja. Jadi bukan pandangan itu. Bukan pandangan Anda, tapi pandangan Anda yang sudah pakai kacamata filsafat tertentu. Nanti kita jelaskan. Sistematikanya sudah saya siapkan. Jadi karena ini tugas terstruktur, berarti ada beban kinerja dosen dan ada beban kinerja mahasiswa. Seimbang kita. Nah, gitu ya. Jadi penilaiannya juga ketat. Barang siapa yang mau A, ya ikuti sistematika, arahan, pedoman yang dikemukakan oleh dosen beserta kesepakatan. Kalau mau B, ada turunnya, ikuti juga, tapi ininya boleh kendor. Kalau mau C, boleh nanti ada di sana ya. Kalau mau tidak lulus pun boleh, kan merdeka belajar. Jadi Anda boleh pilih. Nilai sudah ada loh, terentang dari A sampai ke E dan gagal ya. Itu silahkan, mau pilih yang mana, merdeka. Tapi semerdeka-merdekanya orang yang belajar, orang lain juga ada yang kemerdekaannya. Berarti nanti antara kemerdekaan saya dengan kemerdekaan Bapak Ibu bertemu. Bertemulah konfirmasi, kompromi, ada aturan yang disepakati. Nah, jadi kemerdekaan kita dibatasi oleh aturan, tidak serta-merta. Demikian ya. Nah, jadi jangan mentang-mentangkan Pak merdeka belajar. Ya silakan aja. Kenapa Anda pilih UPI?
Nah, apa UPI sudah membebaskan Anda untuk merdeka di sini? Bukan bebas, kan Anda punya pilihan ya. Nah, pilihan yang baik itu pilihan yang normatif, yang sesuai dengan norma, kemampuan diri kita, dan kriteria. Oke. Nah, jadi tidak boleh Anda lepas dari filosofis yang melandasi suatu teori, suatu konsep itu muncul. Contoh umpamanya, Anda membahas tentang IQ. IQ itu munculnya dari teori apa sih? Sehingga ada istilah IQ. Nah, taruhlah teori X. Teori X itu dilandasi oleh filsafat apa? Filsafat A umpamanya. Nah, jadi Anda pahami dulu filsafat A, baru bisa meninjau. Ketika pemahaman itu mungkin akan timbul kesamaan dan perbedaan dengan diri Anda. Jangan dulu menilai, gunakan aja dulu itu. Nanti di diskusi kita menilai. Itu sudah risiko. Risiko dari seseorang yang memilih sesuatu. Siap nggak nih menghadapi risiko begitu? Nah, ini saya akan bawa dengan Profesor Nadio perkuliahan ke kadar yang paling tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Nah, gitu. Nanti ada, Pak tidak sanggup seperti itu mah. Saya turunkan ke medium. Sampai saya turunkan ke tingkat seperti S1. Umpamanya membahas satu topik dari buku, silakan tinjau. Ya, itu ya. Tapi sekarang Anda mengkaji sesuatu dari sesuatu yang sudah Anda meresap dalam diri. Nah, jadi kacamata. Jadi tidak bisa tiba-tiba baru sekarang belajar filsafat, nggak bisa. Ya, bisa saja, tapi akan dangkal nanti tinjauannya karena baru saja tahu filsafatnya juga sekarang. Nah, gitu. Ini bedanya nama mata kuliahnya kan kajian filsafat, landasan filsafat dan ilmiah, bimbingan dan konseling. Nah, jadi kita akan mengkaji landasan filsafat dan ilmiah dari sesuatu yang Anda bikin topiknya. Oke, itu satu ya. Nah, yang kedua nanti kajian ilmiahnya di mana? Nah, kajian ilmiahnya saya akan pecahkan menjadi dua. Satu adalah atau bagian yang pertama kajian teoretik atau tinjauan teoretik tentang titik-titik. Kalau tadi tinjauan filsafat kan, berarti Anda harus mengungkapkan dulu filsafat yang melandasi konsep ini adalah filsafat umpamanya eksistensialisme. Banyak eksistensialisme diungkapkan oleh para tapi eksistensialisme paling populer atau paling peduli terhadap istilah ini adalah eksistensialisme teistik umpamanya yang dikembangkan oleh Kierkegaard. Tuh, baru tahan istilahnya juga umpamanya gitu. Nah, Kierkegaard memandang bahwa ini baru ngomong tuh. Nah, Anda ngomong itu dari mana? Pasti ada sumber. Tidak dari mimpi ya. Nah, ceritakan itu seperti yang ada dalam sistematika nanti. Nah, itu yang supaya tidak ngelantur ke alam gaib, saya akan lihatkan ya. Nah, saya kira udah ada, udah kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Sudah, Prof, terlihat. Nah, jadi nanti ini introduction-nya ya, sebelum Anda nanti masuk ke analisis tema menjadi topik. Nah, sistematikanya begini. Nanti ada judul. Nah, judulnya tentu saja tidak akan judul yang Anda sajikan sekarang, Anda kirim sekarang. Umpamanya contohnya, negosiasi dan konstruksi identitas, profesi bimbingan dan konseling di tengah pergulatan regulasi pendidikan. Ini bagus, komprehensif. Tapi ini ada beberapa nih. Ada 5 sekurang-kurangnya
konsep yang perlu dijelaskan. Pertama, negosiasi di sini negosiasi antara siapa dengan siapa. Apa maksudnya? Konstruksi apa yang dikonstruksi? Taruhlah kalau disambungkan dengan frase identitas profesi. Negosiasi identitas profesi. Maksudnya apa? Konstruksi identitas profesi. Apalagi kalau ditambah bimbingan dan konseling. Nanti di tengah lagi, pergulatan regulasi pendidikan. Kenapa tidak di pinggir? Kenapa tidak di atas? Ini tiba-tiba di tengah. Apa ada yang bergulat? Memang. Nah, umpamanya ini ya. Itu banyak yang perlu dijelaskan. Oleh karena itu, ketika menentukan judul nanti, kalau di sini judul yang diajukan, nanti ada judul yang direvisi, boleh. Menjadi topik ya. Nah, judul yang direvisi itu tidak hilang judul yang diajukannya. Biarkan aja itu dulu gitu. Nanti judul yang direvisinya jadi pertama, menarik, spesifik, dan problematik. Sebanyak 25 halaman. Jadi problematik itu dapat diuraikan sebanyak 20 halaman. Gitu. 25 halaman itu dengan referensi lah. Kok banyak Pak referensinya? Ya diperkirakan sekitar 5 halaman. 1 spasi lagi ditulisnya. Kalau referensi. Nah, gitu. Jadi yang diungkapkan oleh Pak Fatur Rahman tentang judul yang diajukan negosiasi dan kontribusi identitas tidak akan hilang. Nah, sekarang untuk topik ini mau apa? Apakah mau makna dan bentuk negosiasi dan konstruksi identitas profesi BK? Satu tuh. Atau mau identitas analisis filsafiah dan ilmiah tentang identitas profesi bimbingan dan konseling. Itu saja. Atau mau kerangka pikir regulasi pendidikan tentang bimbingan dan konseling. Apa mau itu? Umpamanya. Jadi silahkan. Ini kan pilihan. Kita nanti ambil yang paling memungkinkan untuk dibahas dan menghasilkan karya ilmiah 1 semester ini. Nah, rada berat ya. Oke. Nah, nanti saya akan balik lagi. Judul, identitas penulis. Identitas penulis umpamanya Ine Mariani. Di mana tugas saya, Bu Ine? SMP 1 Cikalong Wetan, SMP Negeri 1 Cikalong. Kepala sekolah atau guru BK SMP 1 Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Email apa? Nah, emailnya email itu. Nah, lebih berlaku seperti itu. Lebih dihargai. Jadi jangan menulis mahasiswa S3 BK di UPI. Nah, itu memang betul ya. Tapi ini kecuali kalau terpaksa Anda belum ada lembaga tempat mengabdi, ya silakan ditulis begitu. Apalagi identitas sudah bersuami, anaknya sekian, nggak perlu. Itu aja dulu. Bahwa Anda menulis itu, nanti tunjukkan bahwa seorang guru BK atau kepala sekolah pun ternyata dia peduli terhadap pengembangan ilmu tentang BK. Kita tunjukkan ya. Kemudian abstrak, saya akan turunkan ini. Nah, gitulah kira-kira. Nah, abstrak, kata kunci seperti biasa. Beda ya, abstrak untuk kepentingan artikel di jurnal dengan abstrak untuk kepentingan ini sebagai buku. Tapi kalau dicermati, maka abstrak itu sekurang-kurangnya nanti ada tujuan dari tulisan ini apa. Kemudian kedua, ruang lingkup. Kalau di artikel ada metode yang digunakan untuk penelitian, karena artikel dalam jurnal biasanya hasil penelitian. Maka yang diungkapkan adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk penelitian itu. Yang ketiga adalah hasilnya, hasil gunanya apa. Kemudian kata kunci itu jangan banyak-banyak, paling-paling 3 ya, atau sampai 4 lah. Kata itu tidak selalu satu istilah kata, mungkin saja frase yang seringkali digunakan atau yang menjadi kata-kata kunci di dalam tulisan ini.
Gitu. Kemudian dasar pemikiran, ya nantilah ini ya. Tadi setelah dasar pemikiran itu seperti reason ya, rasional, mengapa topik ini penting dibahas. Jangan ujug-ujug, jangan tiba-tiba ya, jangan tiba-tiba. Tapi harus dalam bahasa Sunda ada istilah malapah gedang atau ngentep seureuh. Kalau berbicara menulis itu, malapah gedang itu pepaya itu tidak langsung jadi kuning atau merah. Hijau, udah hijau, kuning. Kemudian terus jadi agak kemerahan, kering, jatuh. Jadi gitu ya tahapannya. Jadi mengapa judul, tapi yang terpenting dari dasar pemikiran adalah menjawab mengapa topik ini perlu dibahas. Penting untuk BK. Mengapa? Penting untuk pendidikan. Ungkapkan itu. Berdasarkan analisis fenomena dan fakta empirik ya, sehingga tulisan ini padat tapi kenyal gitu ya. Padat, kenyal, seperti dodol Garut lah. Nah gitu, sehingga enak makannya. Atau ulen. Nah, baru berikut masuk tinjauan filsafiah titik-titik, umpamanya bisa saja Anda judulnya tinjauan filsafat eksistensialis tentang apa? Tentang kematian. Nah, mungkin ya. Nanti hakikat manusia. Hakikat manusia menurut filsafat itu apa? Tuh kan ngesrada lieur aya not. Nah, jadi Anda lihat bagaimana manusia dipandang oleh filsafat itu. Jangan berbagai filsafat memandang tentang hakikat manusia, ini bisa rame. Bisa 7 tahun, belum selesai karena banyak ya. Yang kedua, tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan manusia itu apa? Setiap filsafat yang bagus itu biasanya ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu tersembunyi di dalam uraian-uraian tertentu. Kemudian C, pandangan dunia, worldview atau pandangan tentang kehidupan. Apa sih kehidupan itu? Ya, apa ini dunia ini apa sih? Kalau Shakespeare mengatakan dunia adalah panggung sandiwara, bagi dia itu gitu. Tapi kalau kaum tertentu kan dunia adalah tempat ladang amal. Nah, berarti dia akan bercocok tanam nanti, beramal banyak. Nah, supaya panen. Umpamanya, dunia adalah apa? Tempat tipu muslihat. Berarti akan menciptakan berbagai tipu-tipu bersama ibu muslihat. Gitu ya. Nah, gitu dari Jawa Timur. Nah, macam-macam. Jadi itu. Yang keempat atau bagian D adalah nilai-nilai kehidupan menurut filsafat itu. Nilai itu adalah apa yang paling berguna, yang paling bermanfaat, yang paling mulia di dalam kehidupan ini. Nah, nilai-nilai itu kalau oleh Sprenger atau Spengler ada 2 nama yang mengkaji objek yang sama, yaitu tentang nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu kalau diartikan derajat keberartian dalam kehidupan manusia. Itu ada 6 gugus. Ada religius, estetis, sosial, teori, nilai-nilai praktik, dan etis ya gitu. Kemanusiaan dan seterusnya. Ini itu ada 6 gugus biasanya. Dan ini Prof. Sunario sudah mengembangkan instrumennya dulu. Ya, yang berangkat dari Sprenger dan Spengler itu. Kemudian di kita ada tokohnya yaitu Sultan Takdir Ali Sabana, disertasinya adalah tentang itu. Tentang integrasi nilai-nilai kehidupan dan kepribadian manusia. Itu kalau di Indonesia kan seperti itulah kira-kira. Ya, disertasi yang menganalisis secara tajam dan mendalam filosofis tentang nilai-nilai. Oke. Nah, itu kira-kira ya. Nah, nilai apa yang diagungkan oleh filsafat itu? Nah, ada umpamanya manusia itu atau nilai yang paling berguna adalah nilai keindahan umpamanya nih ya. Jadi harus indah. Bukan berarti dia mengesampingkan nilai yang lain.
yang penting indah lah. Indah itu begini loh. Nah, gitu. Ada juga yang penting masuk akal, rasional. Nah, yang penting begini yang nah itu. Apa yang paling penting dalam kehidupan ini? Baru berikutnya tinjauan teoretik tentang apa? Mungkin saja oleh Anda diubah jadi tinjauan teori behavioral kognitif tentang umpamanya regulasi emosi. Mungkin ya, karena yang dibahas itu. Jadi di sininya asal usul teori behavioral kognitifnya, bagaimana itu sehingga menghasilkan pandangan tentang regulasi emosi. Lalu analisis konseptual tentang regulasi emosi, dianalisis, dibandingkan oleh membandingkan cara pandang orang-orang atau teoretisi behavior kognitifnya ada berapa? Umpamanya ada 3 orang. Menurut si A, menurut tokoh satu, apa esensinya? Nah, definisinya bagaimana? Esensinya apa? Aspeknya apa? Indikatornya bagaimana? Nah, demikian si B. Jadi ditinjau nanti dari definisi, esensi, aspek, indikator. Sehingga nanti Anda kalau mau bikin instrumen mudah. Tuh, sudah ada. Sudah dibimbing melalui mata kuliah ini. Atau Anda mau membuat model atau kerangka berpikir tertentu. Lalu dinamikanya dalam kehidupan manusia, dinamika tentang bukan dinamika teorinya, dinamika dari regulasi emosi itu gimana? Atau kalau mau membahas tentang bimbingan yang mengembangkan dinamika itu, coba esensinya apa, tujuan utamanya gimana, strukturnya seperti apa, struktur bimbingannya itu. Menurut para ahli itu. Atau bagaimana struktur konseptual teoretik untuk mengembangkan regulasi emosi. Menurut pandangan para teoretisi itu. Lalu kegunaan teoretis dan praktis untuk BK-nya apa? Bukan ke orang nantinya ya. Ini bukan rekomendasi. Apa guna dari tinjauan ini untuk kepentingan BK secara teori? Mengembangkan aspek teori apa? Apa guna secara praktis untuk BK Anda membahas ini? Jadi jangan lupa kita itu adalah mahasiswa BK, bimbingan dan konseling. Maka segala sesuatu yang dibahas jangan bahas dari kehidupan ke-BK-an supaya nanti ada gunanya untuk BK itu. Jadi mengapa Anda membahas filsafat ini, mengapa membahas teori ini? Ada gunanya enggak untuk BK? Kalau nggak ada gunanya jangan. Lama-lama ya. Jadi itu sudah mengurangi jatah hidup kita. Hidup kita terbatas kan, tiba-tiba membahas sesuatu yang nggak ada gunanya, ngapain? Nah, oke. Yang berikutnya, analisis perkembangan riset tentang anu. Nah, jadi apa yang mau Anda analisisnya? Anda kumpulkan hasil-hasil riset dalam bentuk artikel 10 tahun terakhir dari 2010 sampai 2020. Sudah ada kan dari jurnal itu. Coba di-download dulu. Lalu di print out, dikumpulkan secara kronologis. Dari 2010 sampai 2013 apa? 2014 sampai 17, 2018 sampai kini. Ini memudahkan kita. Nanti dibaca abstraknya. Dibaca abstraknya, judul dan abstrak. Nanti cari pointer-pointer. Apa sih masalah atau objek yang ditelitinya selama periode 2010 sampai 2013. Umpamanya, pengembangan instrumen regulasi emosi. Nah, kedua, umpamanya kalau dikelompokkan dari 2010 sampai 2013, pengembangan instrumen, yang kedua adalah umpamanya pengembangan model, yang ketiga adalah uji coba anu. Udah selesai. Ya. Nah, terus periode 2014 sampai 2017 apa kira-kira? Nah, lihat di sana. 2018 sampai sekarang apa? Nah, nanti Anda akan paham, oh, Anda nanti mau meneliti apa sekarang. Kalau orang lain sudah begitu, kita akan apa? Ini akan
memperoleh inspirasi dan kebaruan dari apa yang akan kita teliti nanti. Sudah diprediksi novelty-nya. Jadi tidak mengulang-ulang lagi yang ini. Kemudian pendekatan, garis miring metode, garis miring teknik penelitiannya seperti apa selama periode ini. Pointer-pointer aja ini, jangan ada uraian. Uraiannya nanti di bawah tabel ini diuraikan. Lihat kecenderungannya sehingga Anda dapat inspirasi. Oke, metodenya apa? Mungkin kenapa mesti pendekatan garis miring metode, garis miring teknik? Mungkin Anda ada tulisan yang hanya menggunakan metode. Ada tulisan yang menggunakan pendekatan saja. Ada juga tulisan yang teknik pengolahan datanya menggunakan teknik korelasional dari apa? Mungkin begitu. Jadi Anda juga tidak perlu kaku. Ya, berikutnya hasil guna penelitian. Ungkapkan dulu selama periode ini hasilnya apa saja. Hasilnya umpamanya berupa sendok, garpu yang berguna untuk alat bantu makan ketika makan bubur kacang atau gudeg Jogja. Kan gitu. Tapi gunanya diharapkan untuk BK. Gitu. Jadi jangan hasil guna itu hasilnya adalah deskripsi tentang atau profil tentang. Bukan itu. Itu mah profil bukan hasil. Nah, hasil itu berupa kata benda dulu, ungkapkan. Oke. Barulah berikutnya adalah kerangka pikir riset, titik-titik. Nah, Anda nanti kerangka pikirnya gimana? Silahkan, ini diharapkan berbentuk satu paragraf, mungkin berbentuk deskriptif. Yang berikutnya adalah gambar, yang diagramatik, ya, gambar. Kira-kira kalau mau riset, kerangka pikirnya seperti apa? Dari mulai problem, penggunaan metode, atau teknik, sampai nanti produknya itu seperti apa. Saya pikir ini bagus ya. Lalu nanti glosarium. Glosarium itu daftar istilah, kata-kata yang ditulis secara alfabetik, berikut pengertiannya yang digunakan dalam tulisan Anda. Mengapa mesti ada glosarium? Di dalam tulisan yang baik ini penting karena tidak semua orang paham tentang kata-kata itu. Tapi kepentingan praktisnya apa? Untuk menambah perbendaharaan kata kamus dalam otak kita masing-masing tentang istilah itu. Sehingga Anda tajam nanti kalau ngomong apapun ketika berbicara tentang ini, bangun dari tidur Anda bisa ngomong. Karena sudah ada glosariumnya. Dan itu glosarium 1 spasi. Daftar pustaka 1 spasi. Yang lain dalam tabel 1 spasi. Kalau uraiannya 1,5 spasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita beranjak ke nanti Yuki yang menyebutkan satu persatu dari judul itu. Nanti kita tanggapi bersama menjadi apa nantinya topiknya. Nah nanti topik itu dimasukkan ke sini. Sehingga mulai minggu depan mungkin mulai minggu depan itu Anda sudah menyajikan judul abstrak minimal ya, dasar pemikiran. Jadi selama perkuliahan ini adalah student voice. Anda yang ngomong tentang kemajuan atau progres dari setiap karya tulisnya. Dan kita menanggapi. Jadi kita maju bersama dengan karya masing-masing. Setuju tidak? Kalau tidak setuju saya akan turunkan lagi derajat perkuliahan. Bertanya Pak Mamat. Silakan Pak Fatur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Mamat serta Bapak Ibu yang lain. Pertanyaan saya terkait dengan sistematika Pak Mamat. Jadi, ya, boleh. Gimana? Terutama yang tinjauan filsafiahnya ini. Ya. Saya melihat kan misalkan saya kan mengirimkan judul ke Teh Yuki itu kan masih memang rancangan disertasi ya secara keseluruhan, tapi nanti akan di-split ke topik yang lebih spesifik khusus untuk makalah ini. Ya, betul. Dalam kaitannya dengan perkuliahan tentang kajian filsafiah ini. Nah, hanya saja misalkan begini Pak Mamat, misalkan kan saya akan fokus tentang konstruksi identitas profesional bimbingan dan konseling misalkan gitu ya. Nah, apakah bisa ketika masuk di sistematika tentang tinjauan filsafiah itu, misalkan khusus tentang hakikat manusia, ini karena saya belum menyelami, baru selintas saja.
Ya, silakan. Nampaknya sementara ini pikiran saya kok agak sulit kalau melihat dari hakikat manusia, tapi mungkin tinjauan filsafiahnya bukan tentang hakikat manusia, mungkin lebih ke apa ya? Jadi kalau cabangnya itu ada ontologi, epistemologi, aksiologis, mungkin konstruksi identitas profesi itu wilayahnya lebih ke epistemologi dan aksiologisnya, sehingga mungkin nanti sistematikanya tidak berbunyi hakikat manusia. Kira-kira kalau ada kelenturan seperti itu gimana Pak Mamat? Kira-kira. Oke. Yang saya tuliskan menjadi sistematika ini sudah menurunkan kadar, menerjemahkan kadar kajian filsafat. Kalau kajian filsafat itu tidak akan lepas. Kalau yang tadi yang Bapak ungkapkan itu filsafat ilmu, Pak. Filsafat ilmu ketika kita berbicara tentang ilmu tertentu. Tapi kalau kajian filsafiah, kajian yang bersifat filsafat terhadap atau tentang yang dikajinya mesti filsafat itu hakikat manusia. Apa itu? Nah, hakikat manusia menurut filsafat itu. Nah, saya paham di balik pemikiran Pak Fatur tadi ada yang belum terungkap. Contoh, umpamanya kalau identitas profesional, itu teori apa? Siapa teori apa yang membahas tentang identitas profesional? Nah, umpamanya teorinya dari teori identitas profesional Marcia umpamanya. Marcia itu bukan seorang filosof, tapi seorang psikolog, teori psikologis yang mengembangkan tentang identitas profesional. Nah, pasti ada landasan filsafatnya. Nah, cari Fatur. Jadi yang terlebih dahulu oleh Bapak Ibu lakukan adalah cari dulu teori yang melandasi topik ini apa. Oh, teori X. Teori X itu apa filsafat yang dianutnya oleh para teoretisi? Oh, filsafat jadikan itu kacamata. Nah, kacamata untuk memandang apa pandangan tentang hakikat manusia menurut filsafat itu. Apa tujuan kehidupan menurut filsafat itu. Ini akan lebih punten ya, lebih memudahkan dan lebih kreatif ketimbang Anda nanti membahas yang lain-lain, jenis-jenis filsafat dan lain-lain. Bukan pada saatnya itu. Jadi ini sudah diturunkan. Kalau filsafat itu mesti tinjauan filsafat, kan judulnya juga tinjauan filsafiah. Jadi tinjauan filsafiah itu tidak akan lepas dari hakikat manusia. Yang kedua adalah tujuan kehidupan. Ketiga pandangan tentang dunia. Setiap filsafat ada itu. Yang keempat adalah nilai-nilai kehidupan. Apa yang paling berarti dalam kehidupan. Jadi tidak ke ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, yang Pak Fatur omongkan ini saya tadi pilah menjadi dua. Ada tinjauan teoretik, ada analisis perkembangan riset. Nah, ini yang saya maksud. Yang dimaksud oleh Bapak sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, objek ontologis adalah objek masalah penelitian. Nah, Anda gunakan kerangka pikir filsafat ilmu ke dalam tinjauan tren penelitian. Jadi sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan ontologi, tapi gunakan perspektif ontologis untuk melihat, menggali apa yang diteliti oleh orang. Masalahnya. Karena sehebat-hebatnya pemikiran ontologis tentang orang, kalau tidak menemukan masalah yang diteliti, repot. Gitu. Nanti akan saya uraikan ya ke depan tentang kecenderungan ontologi itu kemana. Pokoknya yang secara singkat di dalam ontologi ilmu pengetahuan itu ada dua. Ada objek formal dan ada fokus penelitian. Nah, nanti Anda mau yang mana ini yang dijadikan judul itu? Pak Fatur, mau objeknya? Kalau objeknya pasti BK. Mau BK-nya yang dijadikan judul ini atau mau fokus? Kalau fokus bisa aspek-aspek perilaku psikologis yang ada pada diri orang. Seperti kemarin sosial, belajar, atau karir. Mau mananya? Nah, gitu. Jadi ini harus tertera di dalam judul. Judul itu memang harus spesifik. Yang tadi jangan hilang rencana itu. Itu Mas Fatur, ya penjelasannya dan pada rekan-rekan. Jadi saya tidak akan mengizinkan di dalam tinjauan filsafat tiba-tiba Anda menuliskan tentang ontologi.
Epistemologi gak usah dibahas lagi itu mah. Ya. Tapi bagaimana filsafat yang melandasi teori yang Anda anut untuk bikin disertasi meninjau hakikat manusia. Karena ini akan menentukan bagaimana BK-nya. Gitu, Pak. Memang ini agak ke dalam karena sifatnya metafisik. Jadi yang namanya ontologi itu bersifat metafisika. Jadi tidak nyata tapi ada di belakang logika kita. Bagaimana gitu. Ya. Jadi yang Mas Fatur ungkapkan tidak hilang tapi adanya di sini di bagian tinjauan teoretik dan analisis perkembangan riset. Tapi sudah lebih jauh dikembangkan untuk bahan analisis. Tidak lagi menjelaskan arti atau aspek-aspek dari filsafat ilmu. Silakan. Oke. Yang lain gimana? Yang lain. Jadi nanti akan kelihatan karya tulis Bapak Ibu itu berlandaskan pandangan filsafiah tertentu, teori yang dianutnya juga sudah jelas. Ini dan rangka pikirnya juga akan kelihatan. Jadi kalau Anda riset itu nanti tidak akan kelabakan. Nah, dulu kelemahan karya-karya tulis yang itu tidak digali dulu ke sana. Jadi kita tiba-tiba memunculkan model bimbingan anu aja. Tidak tahu model bimbingan anu itu dari mana landasan filosofisnya. Sehingga tidak semena-mena gitu ya. Orangnya orang religius, tapi dia menggunakan landasan filosofis yang ateis. Kan nanti bertentangan dalam pikiran dia. Nah, dengan analisis seperti ini kita akan mengenali barangkali nanti ada modifikasi. Nah, modifikasi pada diri kita. Yang muncul nanti pada diri Bapak Ibu adalah filsafat sendiri, teori-teori yang telah Anda temukan sendiri. Tapi sebelumnya kita belajar dulu teori tentang lain. Pak Mamat, enggak. Apakah mungkin juga seandainya ini kan sementara saya kan kebetulan sudah ini ya preliminary ya, sudah ada pendahuluan begitu. Beberapa referensi sudah saya peroleh. Ya. Mungkinkah nanti misal lakukan peninjauan secara filsafiah itu ternyata kita menemukan bahwa ternyata di balik konstruksi identitas ini, misalkan contoh kasus yang judul saya gitu ya, di balik konstruksi profesional bimbingan dan konseling itu ternyata kita menemukan beberapa teoretisi di dalamnya itu menggunakan sudut pandang hakikat tentang manusia, misalkan ada beberapa sudut pandang gitu loh. Jadi misalkan ada yang alirannya mungkin kecenderungannya pragmatisme gitu, tapi mungkin juga ada yang misalkan esensialisme. Nah, bisakah kemudian kita juga menguraikan spektrum dari pandangan-pandangan mereka tentang hakikat manusia itu? Oke, boleh. Itu yang diharapkan. Tapi kita terbatasi oleh ruang dan waktu. Tidak berlama-lama di sana. Jadi secara ringkas saja mungkin dirujuk. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat ini ada 3 umpamanya. Ada 4. Yang ke-1 memandang manusia itu makhluk yang lemah. Yang kedua makhluk yang agak lemah. Yang ketiga adalah yang kurang lemah. Yang keempat adalah yang sangat lemah. Mungkin begitu. Tapi intinya Anda ambil sintesis. Anda gimana? Jadi intinya manusia itu dipandang sebagai makhluk yang lemah. Gitu kira-kira. Jadi boleh. Tapi tidak usah berlama-lama nanti di hakikat itu. Hakikat ini. Kalau Pak Fatur ingin dan Bapak Ibu ingin lebih jelas, coba baca disertasinya Pak Ade Hidayat. Ya. Karena Pak Ade Hidayat sudah menggunakan kerangka pikir filsafiah. Pak Ade Hidayat itu S1-nya filsafat, S2-nya BK, S3-nya BK. Jadi kami izinkan dia untuk mengkaji umpamanya. Yang serat itu ya Pak Mamat? Serat ya? Itu ya? Yang tentang serat apa begitu ya? Ya, landasan filsafiah, bimbingan dan konseling dalam naskah Sanghyang Sisa Kandang Karesian. Nah itu, naskah Sanghyang Sisa Kandang Karesian itu adalah naskah kuno. Yang maksud saya bukan dibaca itunya, tetapi bagaimana kerangka pikir tinjauan filsafiah itu seperti ini. Hakikat manusia, tujuan kehidupan, pandangan tentang dunia itu mesti di mana-mana itu berlaku universal. Jadi kalau meninjau
landasan filsafiah itu, itulah tinjauannya. Sehingga di dalam disertasi Pak Ade pun didahulukan itu bagaimana penulis Sang Hyang Sisa Kandang memandang hakikat manusia. Sehingga bisa dijadikan landasan tentang bimbingan dan konseling nantinya. Nah, oke. Memang si Wiku itu tidak menulis tentang bimbingan dan konseling, kan belum ada waktu itu. Itu di abad keempat kalau tak salah ditulisnya. Ya, jadi gak mungkin menulis bimbingan dan konseling. Tapi Pak Ade mengambil mutiara-mutiara hikmah dan dari naskah Sang Hyang Sisa Kandang Karesian untuk kepentingan. Nah, nilai kegunaan teoritisnya dan praktis tuh kan ada, atau nilai-nilai kehidupannya tuh di sana. Kalau Bapak dan Ibu Jeli sebetulnya nilai-nilai kehidupan itu dan pandangan tentang dunia itu aksiologis. Nah, ya dalam kalau tujuan hidup sebetulnya itu adalah tujuan hidup dan pandangan hidup, mohon maaf, itu sebetulnya, tapi kalau hakikat manusia itu adalah ontologisnya sebetulnya kalau dikaitkan dengan filsafat ilmu gitu. Oke, jadi boleh Pak Fatur, justru itu yang diharapkan. Bapak Ibu mengkaji, bukan mendeskripsikan saja. Mengkaji itu kan menganalisis secara perbandingan. Karena pasti tidak hanya satu orang yang memandang itu. Pasti ada 2 atau 3 tokoh. Bahkan mungkin kontradiksi. Tapi kalau satu mazhab, biasanya ada ciri-ciri yang sama. Contoh di eksistensialis juga. Itu ada beberapa orang tokoh. Nah, gitu. Dan cenderung beda-beda di sebelah ini. Seperti behaviorisme lah di dalam kita ya, konseling kita, teori bimbingan dan konseling kita. Behaviorisme, Freudian, kan Freudian itu pengikut Freud. Nah, ada beberapa orang beda-beda ternyata. Adler dengan Erich Fromm, dengan Karen Horney, dengan siapa itu beda-beda. Gitu. Tapi ada ciri khasnya, selalu melihat masa lalu. Nah, gitu kan, selalu melihat itu. Dan dunia itu dipandang sebagai bipolar. Jadi ada dwi. Nah, diri pola gitu ceritanya. Itu aliran itu pasti ada ciri khasnya. Oke. Yang lain lagi silakan. Ya, silakan, nanti saya akan kirim. Kalau tidak, Pak Nur Mahardika, ada pertanyaan atau siapa? Mangga. Saya ingin seperti Mas Fatur, ada sharingnya. Pak Fadil, ada pertanyaan? Ibu Tuti? Siapa lagi ini? Nggak kelihatan ya? Saya screen share-nya akan dihilangkan dulu. Mas Muhammad Reja, Pak Yulijar, Pak Irfan, gimana? Ada tanggapan? Oke, nanti akan semakin tampak ketika kita menganalisis topik masing-masing ya, menurunkan tema atau judul ke dalam topik. Jadi nanti Bu Yuki mungkin judul yang barunya ganti dengan ya topik lah. Topik itu jadi kalau yang judul usulan itu biarkan aja begitu, diturunkan ke dalam topik, karena dari judul usulan itu bisa beberapa topik. Saya stop dulu ya share-nya. Nanti saya kirim. Oke, sekarang Bu Yuki, tampilkan ini. Nanti langsung diketik ya, langsung diketik. Ibu semua yang lain saya harapkan ini boleh nanti ketika bicara, jadi jangan menunggu saya ketika disebutkan judulnya ini, topiknya mau apa yang dibahas. Nah, ini kita langsung rumuskan judulnya adalah apa. Gitu ya kira-kira. Nah, mantap. Oke. Tema ya, oke. Jadi mungkin judul ini adalah tema. Ini dimulai dari Mas Fatur dulu lah. Mas Fatur Rahman. Coba Bu Yuki.
bacakan. Bu Yuki suaranya. Judul dari Pak Paktur adalah negosiasi dan konstruksi identitas profesi bimbingan dan konseling di tengah pergulatan regulasi pendidikan. Oke, yang lain juga disebutkan aja dulu, disebutkan dulu supaya nanti yang lain ada perhatian. Yang kedua Ibu Ine Mariani tentang penguatan kepribadian profesi. Bukan penguatan. Coba lihat. Tenang aja. Menggugat Hmm. kepribadian profesional guru, bimbingan dan konseling, tantangan dan harapan. Ini Pak Yulizar diganti katanya Pak, belum saya ketik tentang. Silakan, sok tulis aja. Penggantinya tulis di bawahnya, di bawah yang tadi. Oke. Coba Pak Yulizar segera ditulis nanti di bawahnya supaya Ibu Yuki tidak terlalu repot ya. Jadi Anda jangan merepotkan orang lain, Anda sendirilah yang direpotkan. Segera Boleh, siap, tulis. Nah, ya Pak, sudah saya kirim sama Teh Yuki, Pak. Ya, oke. Copy paste aja, simpen ya, yang di atasnya jadi kurung. Baik, Pak. Kajian tentang kecerdasan kepemimpinan. BK. Ya. Ya, oke. Yang kedua, Mas Irfan tentang pengaruh model evaluasi program bimbingan dan konseling terhadap peningkatan akuntabilitas guru bimbingan konseling. Oke. Terus? Yang kelima, Padil tentang model bimbingan kelompok berdasarkan pendekatan kognitif perilaku untuk mengembangkan akademik hardiness siswa. Oke, ini ya, terus? Yang keenam saya tentang peran konseling keluarga dalam membentuk identitas diri wanita yang sudah berkeluarga. Terus? Oke, yang ketujuh Muhammad Reja tentang tinjauan filosofis toleransi pada peserta didik. Ya. Oke, yang terus? Kedelapan Ibu Tuti tentang model layanan BK Belajar berbasis metakognitif untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang kesembilan Mas Nur Mahardika tentang analisis krisis terhadap bimbingan dan konseling bagi kaum lansia. Yang terakhir Ibu Putri tentang kontribusi asesmen dalam memperkokoh dukungan sistem sekolah. Oke, terima kasih. Kalau saya komentari ini dari ke-10 judul yang diajukan, ada yang sudah sangat spesifik sehingga tidak kelihatan. Ini mau disampaikan di koran atau di majalah ya, atau di mana ya. Ada sudah menarik ya, semuanya menarik. Tapi problematiknya ada problematik untuk diri sendiri, ada problematik untuk keilmuan kita. Oke, yang kedua kita memang kadang-kadang ketika menuliskan sesuatu tidak ingat ruang dan waktu untuk menulis ya. Rasanya mau menulis beribu halaman gitu, mau apa, karena gitu. Disertai dengan emosi biasanya. Emosi, nafsu yang membludak sehingga wah segalanya tumpah. Nah, oke. Tidak apa-apa karena itu menjadi pemicu Bapak dan Ibu atau kita untuk mencari pengertian itu ya supaya lebih jelas baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, yang ketiga dalam teksnya kita harus ingat konteks mana ini kita menulis. Nah, sekarang saya akan dari yang ketiga dulu. Ibu dan Bapak, konteks penulisan ini adalah tugas dalam mata kuliah kajian filsafiah dan ilmiah bimbingan dan konseling. Kajian landasan filsafiah dan ilmiah
bimbingan dan konseling. Jadi bagi mereka yang judulnya pakai kajian filosofis itu saja sudah batal karena hanya satu. Ada ilmiahnya belum ada. Nah, gitu. Ya, jadi batal. Tolong diperbaiki nanti. Kemudian sekarang ada 3 syarat. Menarik tadi sudah ada, ya, menarik. Menarik orang untuk melihat minimal atau membaca. Kalau orang sudah tidak lagi mau membaca, melihat, berarti tidak tertarik. Maka ganti judulnya itu. Yang kedua adalah spesifik. Nah, sekarang saya minta mana yang belum spesifik. Dimulai dari Pak Fatur. Pak Fatur yang mau dibahas apanya? Identitas profesi atau tentang regulasi pendidikan? Saya bahas tentang konstruksi identitas profesional bimbingan dan konseling saja Pak Mamat. Oke, bagus. Itu saja, Oh. ya. Jadi di dalam judul dipindahkan. Jadi, Ya, konstruksi ya. ya, Konstruksi identitas profesional, mungkin bukan bimbingan. profesi ya. Identitas profesional, bimbingan dan konseling. Udah sampai situ aja, ya. Bukan, jangan pakai di tengah, jangan. Cukup sampai bimbingan dan konseling. Sampai bimbingan dan konseling aja. Diganti. Oke, dibuang aja itu. Terus profesional, bukan profesi. Kalau profesi kan organisasinya, kata bendanya. Nah, oke. Konstruksi identitas profesional, bimbingan dan konseling. Ini hebat nih. Nah, nanti masukkan. Oke. Nanti tolong cari Mas Fatur sumber utama yang membahas tentang identitas profesional. Karena ini orang-orang agak beda, para ahli agak beda. Ada yang bilangnya vocational identity, ada juga yang passion profesional, ya, ada yang begitu. Ada juga yang di dunia BK, bimbingan karir itu sekarang berkembang career calling. Nah, panggilan karir. Apa itu yang dimaksud? Nanti silahkan. Ya, oke. Oke, siap. Mangga. Ibu Ine Mariani. Ibu Ine Mariani. Jadi ini udah konstruksi identitas Ya, Prof. profesional, bimbingan dan konseling. Ya. Ini akan kelihatan ya. Kelihatan nanti ada konstruksi bimbingannya mungkin. Bagaimana agar konstruksi untuk mengembangkannya ya nanti. Ada konstruksi dari konsep tentang identitas profesional itu apa sih? Karena BK-nya di sini embel-embel. Identitas profesional itu bisa berguna untuk macam-macam, kedokteran, hukum, pendidikan. Nah, Apapun sekarang bisa. karena Pak Fatur adalah orang BK, maka identitas profesional BK. Oke, Ibu Ine mau menggugat Ya, siapa? Kepribadian profesional guru BK. Ya, menggugatnya bagaimana? Kalau menggugat itu memang sangat provokatif, biasanya judul artikel di koran, ya, boleh. Tapi Ibu harus kuat dulu datanya. Sekarang mau apa nih yang dibahas itu? Kepribadian profesionalnya. Nah, kepribadian itu terlalu luas. Ada nggak kepribadian profesional? Secara konsep saja saya tanya. Umpamanya profesional personality. Apa ada? Ada. Ya. Teorinya dari mana? Ya. Istilah kepribadian profesional Ibu temukan dari buku apa atau dari konsep mana? Banyak sih sebenarnya, saya juga udah mulai. Ya, coba kira-kira aja. Satu aja yang paling menonjol. Yang ngomong tentang kepribadian profesional. Kalau di Inggris kan ini professional personality. Lepas dulu lah guru BK-nya. Nanti dulu. Itu kan ada teorinya. Ada nggak yang ngomong professional personality? Itu di mana? Sebentar. Saya buka dulu. Nah, mulai begitu ya. Kalau kuliah saya begitu. Jadi menohok ke bagian
urat leher lah ya, Iya. supaya nanti bisa berpikir di kaki bagian tumit terutama. Iya, Gimana Bu Ine? sebentar. Ini teori yang, oh belum salah. Ini juga sudah mulai menulis-nulis ya, Ya, Prof. nggak apa-apa. Bagus. Karena bagi saya baru mendengar ada kepribadian profesional. Saya baru mendengar. Ya, Ya, dia jadi itu maksudnya sih ada kan berapa saya ya? itu melihatnya ke standar ya, standar profesional guru BK gitu. Salah satunya adalah kepribadian gitu. Jadi yang dimaksudnya adalah Oh, itu kepribadian mah guru tuh kebijakan, bukan teori ya, bukan filsafat. Yang sebentar lagi juga akan disobek-sobek itu, akan diganti. Bahkan oleh orang-orang BK di UPI itu ditertawakan itu. Karena tidak ada yang namanya profesi kepribadian, nggak ada. Yang ada itu dua saja, ya. Yang ada kompetensi pribadi ya, kompetensi. dan kompetensi akademik. Ya, ada Profesional, kompetensi kepribadian pedagogi, profesional maksudnya apa itu? Di mana itu Ibu Ina? Ya, maksud ya, itu saya yang tadi bertanya, kalau kepribadian profesional itu di bahasa Inggris kan, maka akan jadi professional personality. Nah, itu dari mana istilahnya diperoleh? Kalau diperoleh dari kebijakan, itu hanya berlaku satu saat tertentu. Ketika menterinya, dirjennya masih hidup dan itu aturannya masih dijalankan. Mohon maaf, jadi berangkatnya kita dari teori dulu. Saya tanya, dari mana sumber istilah itu? Karena saya baru menemukan ada kepribadian profesional, tidak ada selama ini. Kepribadian itu kalau menurut Fromm ada ini, kalau menurut Jung kepribadian itu begini, kalau ini kan banyak teori kepribadian. Oh iya. Ya. Oh berarti Prof, kalau begitu, karena sebenarnya saya ingin lebih ke kepribadian ya, mungkin profesionalnya yang saya salah memasukkan istilah yang saya berpikir itu bisa dimasukkan gitu. Kalau itu sih pemikiran saya aja karena Makanya sekarang pikiran-pikiran awam itu orang yang tidak belajar psikologi dan BK, itu dikesampingkan dulu. Ibu Ine sekarang akademisi, mahasiswa bimbingan dan konseling S3, yang sebentar lagi mau jadi doktor. Jadi kita ambilnya yang ada landasan filsafiah dan teoretiknya. Jangan dulu mengambil itu, karena ini akan dibahas oleh Ibu. Nanti mungkin saja ada istilah ini berkembang di dalam kebijakan di masyarakat, boleh nanti dibahas. Masyarakat artinya apa? Tapi yang di sini seperti yang diungkapkan oleh Pak Fatur. Pak Fatur kan segera mengambil, oh ini ada memang bukunya, rujukannya, bukan dari kebijakan, bukan dari undang-undang atau peraturan menteri, bukan itu loh, bukan. Ya, karena bagi saya baru tahu ada kepribadian profesional. Bagi saya ya, saya baru tahu gitu. Dulu saya pernah melakukan penelitian bersama almarhum mertuanya Pak Ahmad, Prof. Nana Saudi. Ada juga kepribadian produktif ya. Jadi karakteristik atau ciri-ciri pribadi yang begitu. Ya, kalau profesional itu di dalam kebijakan bukan kepribadian, tapi kan kompetensi pribadi, kompetensi apa namanya tuh. Nah itu kan itu. Gimana? Ibu Ina jadi apa jadinya? ya paling saya tentang kepribadian guru bimbing dan konselingnya. Jadi tidak ke Ya, itu profesional. terlalu luas. Apa maksudnya? Mau apa? Ini teh, ya. Saya Belum maksudnya spesifik. ingin Coba spesifikasi. Kalau inovasi mau gitu umpamanya ya. titik-titik profesional atau apanya ini teh. Karena yang tulisan Bu Ine adalah ini ada istilah kepribadian profesional. Apa itu maksudnya? Jadi harus jelas dulu pada diri ibu. Ya, jadi saya itu maksud saya nih Prof ya, maksudnya ingin bahwa kompetensi pribadi guru BK itu gitu sesuai dengan
Itu harapan. aja. Bukan. Jadi kompetensi pribadi. Kompetensi Coba. pribadi. Sekarang tidak usah digugat. Coba sekarang. Analisis filosofis tentang atau Ya, filosofis jadi dan teoritis kompetensi tentang pribadi, guru, tentang bimbingan, kompetensi dan pribadi. konseling. Coba nanti cari oleh Ibu teori apa yang menghasilkan konsep kompetensi pribadi. Ada nggak teorinya? Gitu. Karena ini bukan dari umpamanya bukan Putus-putus, dari Prof. kebijakan, ya. Ya. Nah, jadi saya tidak memaksa ini. Harus ada jelas. Atau umpamanya karakteristik ciri-ciri kepribadian Halo? profesional mah ada. Ya, karakteristik pribadi profesional itu ada. Kalau kepribadian profesional saya pikir gimana ya? Ada kepribadian profesional, ada kepribadian tidak profesional. Kompetensi pribadi, guru, bimbingan, dan konseling. Ibu Ine, punten ya, saya masih membicarakan. Nih, ada profession, ada profesional, ada profesionalitas, ada profesionalisme. Tuh. Yang kata dasarnya semua profesi. Yang oleh Ibu Ine itu yang mana? Kembaliannya saya Ibu. Profesi. Yang jajan luar. Konsep profesi, teori tentang profesi, filsafat tentang profesi. Nah, jadi nanti tolong dijawabnya, dipikirkan dulu ya, sehingga nanti menjadi judul. Saya tidak tahu, mau kompetensi pribadi, mau kompetensi kepribadian atau apalah ya. Nah, ini tampaknya judulnya ambigu ya, masih mendua atau mentiga. Karena kalau makalah atau artikel sebagai bahan tulisan itu harus sudah jelas spesifik sehingga ibu itu menuliskannya mudah ya, bukan yang sifatnya provokatif, tidak, tapi yang mudah ditulis, dicari landasan filsafatnya. Sekarang saya tanya, filsafat apa yang banyak berbicara tentang kompetensi pribadi? Tentang hakikat manusia. Bukan filsafat apa. Saya nanya filsafat apa, bukan hakikat manusia. Hakikat manusia mah nanti yang harus Ibu bahas menurut filsafat itu. Sekarang teori yang banyak membahas tentang kompetensi pribadi. Humanistik itu? Nah, jangan gitu. Ibu harus sudah pasti. Teori itu sudah ada pada diri Ibu. Apa iya humanistik berbicara tentang kompetensi pribadi? Umpamanya, kalau iya, apa yang melandasi humanistik, teori humanistik? Filsafat apa yang melandasi teori humanistik? Nah, jadi kalau ditemukan teorinya, maka Ibu inilah yang oleh apa? Itulah yang dipakai kacamata oleh Bu Ine. Kacamata filsafatnya filsafat kacamata teorinya teori humanistik. Jadi nanti kata humanistik yang dimaksud dengan kompetensi pribadi apa? Bagaimana dinamikanya? Bagaimana struktur perkembangannya dan seterusnya. Jadi itu yang harus dipakai kacamata. Bapak dan Ibu, mohon maaf apa yang saya sampaikan ke Bu Ine berlaku untuk semua. Jadi nanti kita akan membeli dan memakai kacamata filsafat tertentu dan teori tertentu ketika menguraikan judul-judul Ibu Bapak itu. Tidak boleh nanti bagaimana nanti, tidak bisa. Bisa dipahami Bu Ine? Ya. Insya saya Allah, minta Prof, nanti sedang berusaha untuk berpikir nih. Ya, sekarang sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan Bu Ine rumuskan calon judul itu apa yang nanti dituliskan oleh Bu Yuki, sehingga nanti Ibu mudah untuk menulisnya. Oke, Pak Yulijar. Kajian tentang kecerdasan kepemimpinan.
kepemimpinan ya, kecerdasan kepemimpinan guru BK. Oke, ini sudah spesifik saya pikir ya. Nah, nanti kajiannya jadi 2 ya, atau jadi 3. Kajian filosofis, kajian teoretik, dan kajian empirik. Empirik itu adalah tren penelitian tadi. Jadi tren penelitian itu adalah kajian empirik ya, bagaimana orang melakukan penelitian tentang itu. Ya. Silakan dipindahkan aja Bu Yuki, pindah ke sana, jangan hapus ininya. Kajian tentang kecerdasan kepemimpinan guru BK. Jadi guru BK-nya nanti jadi subjek telahan. Jadi Bapak cari penelitian-penelitian tentang kepemimpinan guru BK. Jangan dari guru mata pelajaran ya. Nah, karena sudah ditentukan. Oke. Di sini teaching leadership-nya, Pak ya? Ya. Kepemimpinan pembelajarannya berarti, Pak ya? Loh, kenapa Bapak mencela-mencelek? Bapak kan ngomongnya kecerdasan kepemimpinan. Kenapa kepembelajaran? Oh, boleh. Berarti Bapak belum baca kecerdasan kepemimpinan. Ada tidak kecerdasan kepemimpinan teorinya? Kalau kecerdasan ada, Pak. Kecerdasan kepemimpinan. Jadi Ada, jangan Pak. ditambah-tambah. Kan Bapak sudah ngambil keputusan itu. Ya, jangan dikurang-kurang, jangan kemana-mana. Nah, judul yang Bapak pilih sudah mengikat pikiran Bapak untuk menelaah ini. Jadi pikiran, perasaan, dan tindakan Bapak cari dan rumuskan untuk menjelaskan tentang kecerdasan kepemimpinan. Baik, Pak. Gitu. Jadi jangan mencela-mencelek pembelajaran. Apa pembelajaran? Tidak ada ini mah di sini mah kecerdasan kepemimpinan. Nah, Baik, Pak. ya, kepemimpinan bahasa Inggrisnya apa, Pak? Pak Yulijar. Nah, jadi kalau kecerdasan kepemimpinan bahasa Inggrisnya apa? Intelijensi leadership. Masa dibalikan dong. Tuh. Tidak pakai si. Nah, itu. Orang menyebut itu ada leadership kompeten, leadership intelijen, leadership apa nih, skill. Nah, itu silahkan Anda analisis. Gitu, ya. Mungkin orang menyebutnya intelijen, mungkin menyebutnya kompeten, mungkin menyebutnya skill, mungkin menyebutnya apa nih kita kira. Tapi Anda menyebut kecerdasan kepemimpinan. Nah, gitu. Apa itu? Sebetulnya ini menarik, ya. Menarik. Oke. Ya, ini yang sangat spesifik adalah Pak Yulijar, tapi mungkin itu ilhamnya saya tidak tahu memperolehnya dari mana. Pak, Bapak S2-nya apa Pak Yulijar dulu? PKH, Pak. Pendidikan khusus. Kalau S1-nya? S1-nya di BK UIN. Aneh ya, PKH bisa membahas tentang kecerdasan kepemimpinan. Saya kira Bapak administrasi pendidikan. Biasanya itu. Orang-orang manajemen, administrasi biasanya bilang tentang kepemimpinan. Oke, silakan. Oke, kita masuk ke Pak Irfan. Baik, Pak. Pak Irfan. Kalau pengaruh model ini sebetulnya ini sudah eksperimen ya, ini judul penelitian mungkin ya terhadap apa yang mau Bapak jadikan judul untuk artikel kita ini sini apa tentang evaluasi program BK, model evaluasi program BK atau tentang akuntabilitas guru BK. Nah, itu Pak. Kalau misalkan saya pilih akuntabilitas guru BK dalam pelaksanaan evaluasi program BK, bagaimana? Nggak usah pakai pelaksanaan, Pak. Nggak usah. Baik. Karena Bapak tidak akan terjun praksis mengamati mereka. Tidak. Ya, tidak. Ini bukan penelitian.
tapi pengkajian secara literatur dulu. Nantilah mungkin ada sih mini risetnya, tapi bukan itu. Apalagi kalau sifatnya eksperimen, nggak ada waktu Pak. Satu semester itu paling-paling hanya 2 bulan efektifnya. Nggak ada waktu untuk eksperimen. Itu mah nanti di disertasi aja Pak. Sekarang di judul Bapak itu ada objek formal, ada fokus ya. Nah, objek formalnya adalah model evaluasi program BK. Nah, itu objeknya. Yang kedua ada fokus. Fokusnya itu akuntabilitas guru BK. Nah, saya pertanyaannya, Pak Irfan mau membahas apa? Mau membahas model atau mau membahas akuntabilitas? Kalau yang sudah saya siapkan referensinya ini membahas model, Pak. Nah, iya itu aja. Coba. Jadi bukan pengaruhnya, tapi umpamanya mungkin kajian tentang model evaluasi program BK. Baik. Kan udah menarik. Oke, Pak. Oke. Nah, nanti lihat secara filosofis, secara teoritis, dan empirik. Sehingga nanti Bapak akan menghasilkan kerangka pikir riset untuk penelitian nanti. Baik. Siap, Pak? Oke. Siap, Pak. Berat ringannya bukan bergantung kepada saya ya, tapi bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Nah, jadi saya tidak akan menggunakan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak. Berat dan ringan silahkan Anda pikul dan jinjing sendiri dalam tulisan ini. Gitu. Oke, jadi kajian model evaluasi guru. Evaluasi apa nih? Evaluasi program loh. Evaluasi program. Ya, bukan kajian tentang guru. Kajian model evaluasi program BK. Evaluasi program bimbingan dan konseling. Gurunya dibuang, diganti sama program. Nah, oke. Nah, minggu depan insya Allah kita akan diskusikan ini masuk ke mana wilayah penelitian Anda itu, topik ini. Apakah ke fundasional? Nah, itu bisa dilihat ya kemarin di tayangan kemarin. Apakah di struktural atau operasional? Begitu. Oke. Mas Irfan sudah. Terus silakan Mas Padil, Bu Yuki. Mas Padil silakan ngomong. Baik, Prof. Saya ingin mengkaji terkait fokusnya, Prof. Academic hardiness, Prof. Nah, jadi kajian tentang academic hardiness. Berangkat dari teori resiliensi dan filsafatnya positivisme. Nanti, jangan dulu ngomong itu mah ya. Silakan aja. Ya, nanti teorinya umpamanya teori resiliensi itu banyak loh. Nah, gitu. Ya, banyak tokoh. Nanti terangkan dulu di kajian teoretisnya. Teori yang diangkat di mata sini adalah teori resiliensi dari siapa umpamanya. Teori resiliensi memandang bahwa academic hardness adalah Nah, gitu. Silakan, oke. Nah, teori resiliensi itu landasan filsafatnya apa? Silakan itu dipikir. Nanti dulu, jangan ke saya ngomong, nanti aja, ya. Silakan lihat. Siapa tokoh-tokohnya, bagaimana memandang hakikat manusia. Oke, itu yang diharapkan. Langsung Bu Yuki ditulis kajian tentang academic hardness. Sudah, ya, Pak? Ya, mungkin nanti ada untuk kepentingan atau dalam konteks bimbingan dan konseling ya. Dalam konteks bimbingan apa nih yang mau itu? Tidak ada bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok mah. Anda itu ada bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan dan konseling pribadi atau sosial. Anda lebih cenderung kemana? Belajar, Prof. Ya,
dalam konteks bimbingan dan konseling belajar atau bimbingan dan konseling belajar. Oke. Nah, nanti dalam penelitian nanti Anda akan menciptakan suatu model bimbingan dan konseling belajar sebetulnya untuk itu. Dalam konteks, bukan kontes Bu Yuki, konteks pakai KS. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling belajar atau bimbingan dan konseling akademik, terserah Anda ya. Itu bimbingan dan konselingnya tambah. Udah Pak, yang mana? Bimbingan dan konseling belajar. Halo. Oh iya, halo. iya. Oke. Ya, Ibu Yuki. Nah, ini penulisnya. Mau diakhirkan, mau diawalkan sekarang? Boleh Pak. Ngapain peran-peran ya? Jadi ini makanya Anda bukan sedang menulis di koran atau ditulis makalah untuk penyajian. Enggak. Yang objeknya ini konseling keluarga sebetulnya. Iya, konseling keluarga. Terus fokusnya identitas diri. Iya, Wanita. Pak. Anda mau yang mana ini? Mau tulisnya? Mau jadi judul itu yang mana? Mau konselingnya? Mau identitas diri perempuan? Identitas diri perempuan, Pak. Oke, silakan. Kajian tentang identitas diri perempuan dalam konteks bimbingan dan konseling keluarga, berarti kan? Iya, Pak. Gitu. Atau Anda mau konseling saja? Mau bimbingan saja atau bimbingan dan konseling? Bimbingan dan Halo? konseling. Bimbingan dan konseling, Pak. Ya, oke. Bimbingan dan konseling keluarga mana, teori apa yang selalu berbicara tentang identitas diri? Bukan yang sudah keluarga. Halo? Halo? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Itu mah wanita mah mau yang sudah keluarga mau tidak enggak. Ya, itu mah jangan terlalu banyak berteori. Iya, 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 Pak. Kajian identitas diri wanita atau mau perempuan? Wanita ya? Wanita, Pak. Dalam konteks apa kajian ini? Dalam Konteks BK kan? Iya, Pak. Karena yang mengkaji identitas wanita itu ada antropologi, ada sosiologi, ada agama, ada kajian tentang, ada konteksnya apa? Teori emansipasi, ada macam-macam. Jadi Bu Yuki harus jelas, kita orang BK. Nah, jadi mengkaji itu pun dalam kepentingan, dalam konteks BK tentu saja. Iya, Pak, ya. BK Kajian apa? BK keluarga. Mau bimbingan saja, mau konseling saja, mau bimbingan dan konseling? Saya tanya dulu. Mau konseling saja, Pak, konteks. Ya, boleh dalam konteks konseling keluarga. Iya. Gitu aja. Jadi supaya lebih spesifik. Iya, baik, Pak. Atau bimbingan keluarga. Jadi harus mulai bimbingan konseling keluarga apa? Teorinya. Nanti ya, nanti Iya, tolong cari teori utama yang melandasi konseling keluarga. Filsafat apa? Konseling keluarga itu banyak teorinya loh. Iya, iya, Pak. Coba, ada berapa teorinya? Bukan iya jawabnya. Ada berapa? Ada 8, Pak. Apa saja? 1, rumpun teori apa? BH, Omongkan. behavioral. Terus? Nah, terus apa? Nah, jadi Yuki harus sudah mulai dekat ke teori tertentu yang lebih apa dekat dengan pikiran, perasaan dan apa yang Yuki senangi. Iya, iya, baik, Pak. Sehingga nanti mudah mengertinya. Kan kalau ada 8, apa mau 8-8-nya dibahas? Kan repot nantinya. Iya, enggak. Tidak, Pak. Buku bimbingan dan konseling keluarga apa yang ada di rumah yang paling Yuki senangi?
Ada Bowen family. Nah, jadi sekarang sudah ada handbook tentang family counseling. Nah, ada handbooknya. Kalau yang saya tahu, zaman saya itu yang sangat dikagumi itu adalah karya Carol, ya. Carol itu sangat komprehensif. Jadi menceritakan counseling, family counseling dalam perspektif perkembangan sepanjang hayat. Jadi dilihat bagaimana family counseling untuk anak usia dini, untuk anak usia sekolah, untuk remaja, untuk orang dewasa, untuk tua usia lanjut. Bayangkan, jadi mereka udah berpikir bahwa perspektif sepanjang hayat, berpikir tentang bimbingan dan konseling keluarga. Keluarga itu bukan hanya menikah loh, bukan hanya berpasangan hidup. Nah itu, makanya silakan baca oleh Anda. Iya Pak, ada buku dari Linda Pak. Linda apa? Yang The Happy Family. Ya itu mah bukan buku teori, atau itu mah ya buku teori dong. Handbook itu buku teori. Ya Pak, nanti saya cari Itu mah lagi. bukan buku teori. Itu mah untuk bahan-bahan pembahasan baru. Handbook ya, handbook tentang family counseling atau marriage counseling. Nah itu akan ada teori-teorinya, rumpun-rumpunnya. Oke, Ya, Muhammad Reza Septian. Iya, Prof. Ini agak licik judul ini, hanya membahas filosofi saja. Jadi tidak boleh. Betul, mohon maaf. Barangkali kajian tentang toleransi, barangkali seperti itu. Apakah toleransi hanya untuk orang BK atau orang lain, boleh nggak? Jadi kalau toleransi itu bisa. Iya, kalau toleransi itu bukan BK. Sekarang saya tanya, toleransi itu dalam konteks karakter atau sifat atau apa ini? Kompetensi atau apa? Jadi berangkat dari ini, Pak Mamat. Jadi kan dulu juga saya membahas mengenai toleransi beragama. Jadi salah satu kompetensinya harus bisa menghormati orang lain. Nah dari sana. Jadi di sini perilaku. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Apa yang Pak Reza katakan itu apa? Dulu itu apa? Latar belakangnya ini apa? Dulu waktu penelitian S2-nya toleransi beragama. Apa judulnya? Judulnya S2 itu efektivitas teknik sosiodama untuk meningkatkan toleransi beragama siswa. Iya, kenapa tidak toleransi beragama? Itu lebih menantang. Boleh kalau boleh itu. Soalnya ini saya agak umum dulu gitu, Prof. Enggak ada umum-umum. Ngapain? Boleh kalau boleh itu, boleh kalau silakan. Umum, jadi nanti Anda itu akan kemana-mana ngomongnya, kebijakan menteri betul. Nanti nggak begitu. Oke. Berarti boleh ya, Pak Mamat, boleh kajian. Bukan masalah kajian. Boleh atau tidak. Sekarang saya tanya yang berikutnya. Anda itu yang mau dijadikan judul bimbingan dan konselingnya, itu di dalamnya ada teknik, ada strategi, ada model, atau mau toleransi beragamanya? Toleransi beragamanya. Sekarang, toleransi beragama itu boleh tidak dikaji oleh orang lain? Oleh disiplin ilmu yang lain. Kalau boleh, apa bedanya? Ngapain kita? Nah, jadi kalau coba judulnya jadi gimana? Agar toleransi beragama itu kelihatan orang BK nih yang meninjaunya. Oke. Berarti kajian tentang toleransi beragama dalam konteks bimbingan dan konseling. Ya, bimbingan mana? Bimbingannya mau konselingnya? Mau bimbingannya saja, konselingnya saja, bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan dan konseling yang mana?
Iya, itu aliran teorinya yang mana? Yang banyak membahas tentang toleransi beragama. Iya. Ditemukan dulu itu. Betul, betul. Ya, bukan masalah betul. Kan saya mau udah ngomong Ah, ya. betul. Nah, Ya, ya Pak. berarti di diri Pak Muhammad Reja belum ada tuh teorinya juga. Karena dulu waktu S2 itu baru menguji cobakan teknik yang sudah ada. Iya, betul. Iya, yang sudah ada kan itu mah. Ngapain Betul. role-play? Coba, yang menciptakan role-play itu siapa? Dari teori mana? Kalau sosiogamanya ke Moreno, Pak Mamat. Moreno termasuk ke dalam teori kepribadian. Nah, jadi coba Anda lihat teori Moreno itu termasuk ke dalam teori apa? Ya. Betul. Di saya ada sekitar 4 buku kuno Moreno. tentang Moreno. Ya. Boleh Pak Mamat boleh di ini. Ya, nanti ya, Dikaji jadi lagi. nanti dulu. Nah, Moreno itu menganut filsafat apa? Nah, nanti ditinjau. Humanisme. Kata siapa? Kalau memang secara ini ya, secara nanti konseptual dulu yang harus ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ya. Nanti silakan Anda. Jadi Anda lihat ya, boleh umpamanya toleransi beragama. Makanya sekarang yang mau dilihatnya toleransi beragamanya atau yang mau dibahas itu model bimbingan apa tadi bimbingan dan konseling apa gitu. Kajian tentang bimbingan dan konseling, bimbingan bermain peran atau apa ya, saya tidak tahu kan. Makanya coba munculkan. Betul. Coba toleransi beragama dalam konteks bimbingan bermain peran begitu? Iya, bimbingan bermain peran. Dalam konteks bimbingan? Dalam bimbingan bermain peran. Bimbingan dan konseling, pakai konseling. Ya, bimbingan dan saya konseling. setuju bimbingan dan konseling aja Pak Mamat. Ya. Boleh, silahkan. Konteks bimbingan dan konseling. Dalam konteks bimbingan dan konseling. Nanti cari ya landasan teorinya. Bimbingan dan konseling mana yang banyak membahas isu tentang toleransi, terutama toleransi beragama. Kalau orang bimbingan dan konseling yang landasan teorinya ateis, gak mungkin tentang toleransi beragama. Gitu kan, mulai nih Bapak nyut-nyutan ya kepalanya ya, udah kelihatan nih kepalanya nyut ya. Oke. Tuti Alawiyah, Bu Tuti. Terima kasih Pak Mamat. Ibu Ine sudah ada masukan Ibu Ine atau terlelap tidur di pangkuan Pertiwi? Sudah tuh Prof. Sudah ya, saya memperhatikan. Setelah ini nanti Bu Ine ya, setelah yang terakhir. Oke, Bu Tuti Alawiyah. Iya Pak. Ini ada objeknya itu model layanan BK belajar. Iya. Model layanan BK belajar. BK itu layanan, sekarang sudah ada model layanan lagi. Jadi kalau diterjemahkan ini model layanan, konseling, kan BKT layanan Bu. Oh iya betul. Layanan di sini servis. Ya. Kenapa tidak model bimbingan metakognitif? Kenapa tidak begitu? Kok berbasis model bimbingan belajar karena metakognitif? Awalnya itu saya berangkat dari apa sih? Ya, menawarkan satu model gitu yang berbasis. Tidak. Ibu tidak boleh menawar-nawarkan karena Ibu belum ada jualannya, belum ada. Yang harus Ibu cari itu landasan teorinya. Ini kalau saya tanggapi, kenapa tidak begini? Model bimbingan belajar metakognitif atau kajian tentang bimbingan belajar metakognitif. Kenapa tidak begitu? Halo Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Iya, kenapa tidak begitu? Karena mungkin saya awalnya berpikirnya membuat satu model layanan yang dibasiskannya pada
peningkatan kemampuan siswa tentang proses berpikirnya Kapan sendiri Ibu? yang nanti Kapan membuatnya arah itu? akhirnya itu ingin Kapan? meningkatkan Sebentar. kemandirian gitu, Ibu Pak. jawab dulu. Kapan Ibu membuat model itu? Iya. Iraha. Ibu, kapan? Maksudnya itu konsep awalnya aja dulu, Pak. Bukan. Ibu kapan sekarang? Kapan mau membuat model layanan? Kapan? Saya tanya. Jawabannya dimensi waktu. Kapan Ibu mau membuat model layanan? Ini. Kapan? Jawab dulu. Ya sekarang itu, Pak. Sekarang ketika saya mengajukan Tidak ini akan yang selesai, terbayang Bu. sama saya akan membuat Tidak akan modelnya. selesai, Bu. Halo, Ibu. Kalau sekarang tidak akan selesai. Iya, Pak Punten. Karena Ini sekarang itu adalah di laptop saya nggak keluar suara, jadi saya pakai HP nih. Punten pisan. bukan begitu, Ibu. Ibu, bukan begitu. Iya. Nggak nyambung ini, Ibu mah. Iya, Pak. Sebentar. Kalau Ibu menjawabnya sekarang akan membuat model. Keliru, Bu. Sekarang itu Ibu akan menulis tentang. Paham, Bu? Jadi Ibu tidak membuat paham, model. Pak. Kalau membuat model lama itu, Bu. Pak, alternatif kedua, bagaimana kalau judul saya jadi kajian kajian tentang kemandirian belajar siswa dalam konteks BK belajar basis metakognitif. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Sekarang saya tanya justru, judul Ibu itu mendua dan tidak jelas, Ibu. Sekarang saya tawarkan satu saja. Ibu mau bimbingan metakognitifnya, bimbingan belajar metakognitifnya, atau mau tentang kemandirian belajar. Gitu aja sekarang Mas. Saya lebih cenderung ke metakognitifnya sih, Pak. Nah, udah itu. Ya. Jadi coba kajian tentang bimbingan belajar metakognitif. Gitu aja. Bukan model mah nanti aja. Iya. Kajian tentang bimbingan belajar metakognitif. Nah, itu udah istilah baru. Ya. Jadi novelty-nya udah kelihatan. Karena Ibu yang menciptakan istilah, Ibu cari istilah ini munculnya dari mana? Dari teori apa? Dari filsafat mana? Masalah nanti dari bimbingan belajar ini orang bisa mandiri belajarnya, itu lain soal. Nanti itu mah. Jadi kan harus spesifik, menarik, dan problematik gitu. Menurut Ibu, bimbingan belajar metakognitif problematik tidak, Bu? Menantang tidak untuk dibahas? Kalau menurut Pak, ya menantang. Oke. Kalau menantang kan menantang Ibu. Nah, jadi Ibu jangan menawarkan. Udah, Ibu tertantang untuk membahas ini. Terima risikonya. Nih, sengaja ya. Karena berlama-lama di sana. Jadi judul Ibu itu ambigu, Bu. Ambigu, ya. Ambigu itu mendua, tidak jelas. Jadi membingungkan orang nantinya. Ibu sendiri bingung. Jadi sekarang bukan saatnya Bapak dan Ibu membuat sesuatu model atau apa. Belum. Baru menuliskan, mengkaji sesuatu dalam bentuk tulisan. Makanya tulisannya harus spesifik. Nah, saya lebih setuju ini, judul ini. Karena Ibu latar belakangnya bukan BK. Jadi supaya banyak mengkaji tentang bimbingan. Makanya tonjolkan ini. Kalau kemandirian belajar mah sudah banyak orang yang menelitinya. Ya. Dipelopori oleh Prof. Sunario. Kemudian yang akhir-akhir S1 sekarang banyak juga. Udah banyak ya. Tapi kalau bimbingan belajar metakognitif ini baru nih. Istilahnya baru, pengertiannya juga kan belum tahu. Oke, berarti harus cari teori metakognitif. Metakognisi ini teori mana nih? Teori belajar apa? Nah, cari dulu. Nah, teori belajar itu pasti ada teori belajar loh. Learning theories. Nah, learning theories tentang metakognitif. Nanti ada landasan filosofisnya. Oke. Sekarang Nur Mahardika.
Ya, makasih Pak Mamat. Ya, sama-sama. Iya Pak, terima kasih. Ada tidak analisis yang tidak kritis? Apa Kalau itu bedanya boleh, analisis kritis dengan analisis tidak kritis? kalau boleh diubah, saya mau jadi kerangka berpikir, Nanti kerangka dulu pikir. saya nanya Ya. dulu. Bedanya analitis kritis dengan analitis tidak kritis. Ya, jadi di S3 itu harus kritis semua juga, walaupun tidak ditulis kritis. Nah, kritis itu asal katanya dari krinein, bahasa Latinnya. Krinein itu penghargaan. Tapi orang suka selipkan arti kritis, seakan-akan kritis itu menjelek-jelekan. Tidak loh. Menghargai itu dengan cara mengurai, menunjukkan kebaikannya. Mungkin juga ada sisi-sisi lemahnya gitu. Tapi dihargai. Oke, jadi Anda mau apa? Kerangka pikir dan regulasi penyelenggaraan Nggak usah. Regulasi mah nggak perlu. Ya, regulasi itu nanti Anda banyak bicara undang-undang. Oh iya. Nanti aja, itu mah. Coba jadi, apa kira-kira? Kerangka pikir penyelenggaraan bimbingan konseling terhadap lansia. Kok terhadap lansia? Penyelenggaraan terhadap sudah. Kenapa tidak ngomong bimbingan dan konseling bagi kaum lansia? Ya. Begitu aja. Ya. Kajian tentang bimbingan dan konseling atau kajian tentang kerangka pikir bimbingan dan konseling bagi kaum lansia. Bagus itu. Ya. Kajian tentang kerangka pikir, bimbingan, dan konseling bagi kaum lansia. Iya. Oke, jadi yang dikajinya adalah filsafatnya, teorinya, dan penelitiannya. Nanti Anda punya kerangka pikir nantinya. Kerangka pikir itu nanti di bawah. Kerangka pikir riset. Itu produk dari tulisan ini. Ya, jadi kajian tentang bimbingan dan konseling bagi kaum lansia. Nah. Kenapa tidak begini kajian tentang bimbingan dan konseling lansia? Nah, gitu kan? Anda berani mengambil nama loh. Gitu. Jadi nanti bimbingan dan konseling lansia, bimbingan dan konseling anak, bimbingan dan konseling remaja, bimbingan konseling dewasa, bimbingan dan konseling lansia. Kenapa tidak berani begitu? Ya, siap Prof. Insya Allah. Oke, tapi jangan disingkat dulu ya. Lansia singkatan dari apa? Lanjut usia. Usia lanjut. Nah, kajian tentang bimbingan konseling lanjut usia. Gitu. Lansianya nanti dalam kurung di dalam. Ya. Lanjut usia atau usia lanjut? Kalau menurut WHO itu bilangnya usia lanjut dari 60 sampai 74. Usia lanjut. Iya. Terus kalau lansia, lanjut usia menurut siapa? Yang saya tanyakan bukan pendapat WHO yang ini. Yang benar, yang standar, lanjut usia atau usia lanjut? Usia lanjut pengkategoriannya, Prof. Dari mana? Dari Indonesia, bahasa Indonesia. Yang penting Anda ada pedomannya menulis itu. Ya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Terus siapa lagi nih? Bu Putri. Iya, Prof. Hadir. Putri Ria Angelina. Kontribusi. Oh, kontribusi mah nanti ya penelitiannya. Anda mau menulis tentang apa ini? Kalau ini mah mata kuliah atau ya asesmennya? Apanya yang Anda teh maksudnya? Ini nggak kelihatan BK-nya, saya mah tidak tahu nih. Halo Ibu Putri, silahkan. Ibu Putri mau apa yang ditulis? Ini belum kelihatan BK-nya, belum kelihatan. Belum kelihatan bimbingan dan konselingnya. Ya. Ibu Putri pakai laptop, pakai HP? Ini lagi gang sinyal.
Maaf, Pak. Putri pakai laptop, pakai HP. Halo? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Silahkan, Ibu. Kedengaran tidak pertanyaan saya? Iya, Kedengaran tidak, Ibu? kedengeran, Pak. Iya. Saya nanya sekarang. Ibu pakai laptop, pakai HP? Pakai HP, Pak. Oh, pantas ya. Nantinya tolong pakai laptop sehingga tidak perlu pakai headset ya. Dibuka aja kabel koneknya, langsung Bapak Ibu bicara di hadapan monitor. Itu akan lebih jelas. Saya juga ngomong begini karena instruksi dan penerangan dari TIK, bagian dengan TIK. Kalau pakai headset dan pakai kabel konek, risikonya begitu. Akan ada suara yang menggaung, kemudian omongannya tidak jelas. Yang menggaung, kemudian omongan tidak jelas. Sekarang silakan Ibu Putri ngomong, mau apa judulnya sekarang? Ya, saya mau sebentar. Apa Saya yang mau akan Ibu bahas tulis? bagaimana. Jangan pakai nanya ya, jangan pakai nanya. Judulnya apa yang mau Ibu tulis. Jadi jangan pakai kalimat tanya. Ibu Putri, silakan Ibu Putri. Jadi apa judulnya? Langsung judul, jangan pakai bagaimana. Baik, kemampuan asesmen guru BK dalam mendukung program dalam mendukung dukungan sistem sekolah. Kemampuan di sini apa maksudnya? Kompetensi, kecakapan, kecerdasan, atau manajerial. Loh, Ibu jangan macam-macam lagi, Bu. Kan Ibu asesmen katanya. Kenapa manajerial lagi? Jangan macam-macam lagi, Bu. Ibu itu mau menulis tentang apa? Iya. Asesmen itu kompetensinya atau kecakapannya atau apanya? Kompetensi apa? Kan yang Ibu bahas itu bukan orang, Bu. Tapi satu konsep yang dilandasi oleh teori dan filsafat tertentu. Konsep apa yang akan Ibu tulis? Ibu Putri jawab. Aduh. Kompetensi asesmennya, Pak. Coba yang lain tolong dibantu ya ke Ibu Putri karena tampaknya Ibu Putri terpisahkan apa nih? Sekarang Ibu Putri melihat nggak bagaimana teman-teman mengaju judul, ubah judul? Ibu melihat tidak tadi? Ibu Putri, tolong langsung ngomong. Iya, teman-teman lihat, Pak. Ya, sekarang Ibu mau apa jadinya? Apa yang dikaji oleh Ibu? Oh. Kajian kompetensi BK dalam melakukan asesmen. Ibu, kalau kajian melakukan asesmen berarti Ibu akan melihat guru BK enggak? Akan menyaksikan, mengobservasi guru BK tidak? Ibu akan melihat guru BK tidak? Ibu akan melihat guru BK tidak? Tidak, Pak. Iya, kalau tidak, yang Ibu baca apa? Tidak, Pak. Ya, buku kan? Yang Ibu baca itu tulisan, Bu.
Kenapa pakai kata melakukan? Pak. Jadi apa kira-kira? Ayo Ibu Yuki tulis dulu nih. Ini udah asar nih. Ibu Putri, jangan menunggu saya. Ibu jadi apa? Kajian kompetensi. Kajian tentang Asesmen. kompetensi asesmen. Gitu kan? Ya, dalam bimbingan dan konseling. Tidak pakai guru. Dalam bimbingan konseling. Jadi, apa itu asesmen dalam bimbingan dan konseling itu? Sanggup tidak? Itu yang dimaksud atau bukan? Insya Allah itu, Pak. Ya, kajian kompetensi asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, saya tidak tahu ya, silakan aja. Karena Ibu Putri yang akan menulis. Makanya kalau ini jangan ini Bu, jangan berangkat dari common sense. Common sense itu akal sehat. Tapi dari bacaan. Coba baca dulu sesuatu, ya. Nanti muncul topik yang sangat menarik yang perlu dibahas di sini. Oke, sekarang balik ke Bu Ine. Udah semua kan, tinggal Bu Ine. Terima kasih. Ya, Bu Ine apa? Saya judul itunya kajian kompetensi pribadi guru BK. Kajian kompetensi pribadi guru BK. Ada teorinya ya? Ada, insya Allah, Prof. Kompetensi pribadi guru PK. Kajian tentang kompetensi pribadi guru BK. Ya, nanti tolong kompetensi pribadi yang Ibu Ine bahas ini bukan yang ada dalam kebijakan. Bukan. Ya, siap. Tapi adalah dalam pemikiran secara filosofis dan teori. Ya, juga ilmunya. riset. Nah, gitu. Jadi bukan yang siap. ada dalam kebijakan. Kalau yang ada dalam kebijakan mah udah nggak bisa dionget-onget, begitu memang bunyinya. Itu mah tadinya judulnya biar provokatif aja sih, Prof. Tidak boleh, ya. Kalau di Boleh, sini ya. bukan masalah provokatifnya. Kalau untuk koran, nah yang kemarin Bu Ine salah kolom di kolom pembaca, seharusnya di kolom opini. Di pikiran rakyat Bu Ine kan nulis. Itu salahnya apa? Karena mungkin di bawahnya pakai KTP, pakai itu. Bukan itu. Harusnya fotokopi. Iya, Prof. Ya. Baru belajar, Prof. Padahal tulisannya udah bagus tuh. Tulisannya bukan Prof. bukan di surat pembaca, tapi Iya. harus di opini. Nah, di Siap, opini Prof. itu bagus sekali. Siap, Prof. Makasih. Oke. Sekarang baik Bapak dan Ibu, ini judul sementara yang akan Ibu Bapak jadikan tulisan dalam artikel ini. Nah, minggu depan mungkin sudah kelihatan fiksasinya ya. Nanti Bu terus dituliskan, masukkan ke dalam abstrak kata kunci. Syukur-syukur sudah ada dasar pemikirannya. Jangan banyak-banyak. Abstrak itu umpamanya ya sekitar 200 atau 250 kata. Jangan banyak-banyak. Lalu dasar pemikiran umpamanya 2 lembar lah, padat dulu ya, 1 lembar atau 2 lembar. Nanti diuraikan gitu. Semua nih, nanti penyajian dulu siapa yang sanggup kita tanggapi seperti ini lagi. Yang kedua, jangan lupa di bawahnya sudah dicantumkan referensi atau daftar pustaka. Sehingga Ibu Bapak kalau merujuk sesuatu tidak panjang lebar, tidak memindahkan kata-kata, cukup menuliskan siapa penulisnya dan tahun berapa, mungkin begitu ya. Nanti di bawahnya itu udah kelihatan, ini sumbernya, ini sumbernya. Ada pertanyaan? Boleh minta PowerPoint yang tadi, Pak? Yang mana? Yang tadi Papa tampilkan. Yang kerangka, Oh yang ya, kerangkanya. nanti kan saya akan kirim ke WA Group ya. Baik Pak, terima kasih.
Oke. Ya, ke WA grup atau ke sini, dikirim ke sini boleh juga mungkin ya. Ya boleh. Oke. WA grup aja Pak Mamat. Nah, WA grup ya, WA grup supaya untuk semua. Iya. Nanti saya kirim ke WA grup. Baik, Pak. Terus nanti PowerPoint, kemudian bahan-bahan dari Prof. Sunario kemarin perlu diadop itu dan dianalisis untuk dijadikan bahan kita ya. Bahan kita. Nanti kalau masih kurang di saya ada buku-buku filsafat pendidikan yang bisa dijadikan bahan diskusi yang sudah populer ya ke sini dibahasnya. Nanti saya akan kirim karena sudah ada e-booknya. Terima kasih, mohon maaf. Begitulah gaya perkuliahan saya ketika mendiskusikan sesuatu. Jadi kita tidak boleh bertele-tele langsung kepada jantung pertahanan pemikiran. Kelihatan di sini ada orang yang sudah membaca, ada orang yang timbul dari ilapat. Ilapat itu ilham ya, firasat. Firasatnya untung kalau firasat itu datang dari malaikat, maka akan menjadi jalan kebaikan. Tapi kalau dari setan, laknatullah, maka Anda akan tersesat. Masuknya bukan ke Shiratal Mustaqim. Bahaya itu. Makanya saya kejar terus sampai Anda tidak bisa ngomong apa-apa. Yang dipegang oleh Anda adalah headset dan mikrofon saja. Itu keliru. Ada tekniknya loh. Jadi untuk menguras pemikiran Anda sampai Anda seakan-akan tidak tahu apa-apa. Itu ada tekniknya. Tapi teknik ini hanya dijalankan oleh saya aja dulu ya. Tapi bukan berarti saya benci atau apa. Supaya Anda jangan, saya juga tidak berpikir serba tahu, serba bisa. Enggak, jangan. Ketika kita mau menulis sesuatu harus penasaran. Penasaran ketulisan itu. Nah, baru orang itu akan cari. Tapi kalau orang yang mukanya tanpa dosa, biasanya tidak penasaran. Menganggap diri sudah jadi tulisannya. Karena dulu waktu S2, ya S2 itu kan sekarang lain lagi. Kalau dibongkar Anda akan ketawa. Lihat tulisan waktu S2. Oh iya, ya keliru. Seperti tadi umpamanya role play. Role play kan milik orang lain. Apanya yang Anda tulis? Gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nuhun. Ya. Amin. Difotokan dulu, Mbak Yuki, difoto dulu. Foto semua. Ya, semua. Ayo mukanya di ini. Kirim ke WA. Oke, terima kasih. Semangat. Nuhun. Izin live ya. Kepala panas, nyut. Kalau di Bandung mah udah ke teater nih, berendam. Aku tadi nggak kuat, aku ketawa tak tutup layar videoku. Bang Yulizer, udah bener gitu malah dipancing. Ya wajar, dia kan pengen jadi pembimbingnya.